warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kana lan sungguh teman-teman ono al-anbiya'u sapa pira-pira nabi alaihim iku tetep ing atase Kanjeng para anbiya as-sholatu tawi sholawat wassalamu lan salam yukthiruna iku padha memperbanyak sapa anbiya min siyamit tatawu'i saking poso sunnah. Jadi orang yang paling banyak berpuasa sunnah itu para nabi. Faqad kana mongko sungguh ono Sayyiduna Nuh sapa Sayyidina Nuh alaihi salam yasumu iku poso sapa Nabi Nuh ad-dahra ing setahun kullahu ya sakabehane dahar. Bahkan Nabi Nuh itu berpuasa sepanjang tahun. Wa Sayyiduna Dawud yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kalau Nabi Dawud itu puasa sehari berbuka atau tidak berpuasa sehari, maka disebut puasa Dawud, sehari puasa sehari tidak. Wa Sayyiduna Isa lan utawi Sayyidina Isa iku yasumu poso sapa Nabi Isa yauman dalam sedina wa yuftiru yaumaini lan ora poso yaumaini 2 hari, sehari puasa 2 hari tidak puasa. Berikutnya terus begitu ya sepanjang hayat. Wa nabiyuna yasumu kalau nabi kita wa nabiyuna atau nabi kita yasumu iku poso hatta yuqalu la yuftir. Kalau nabi puasa dong ya puasa terus sampai seakan-akan hatta yuqalu sehingga diucapake la yuftiru ora berbuka sapa nabi artinya ora puasa. Artinya ketika nabi puasa itu banyak berpuasa sehingga kadang tidak berbuka ya. Wa yuftiru hatta yuqalu la yasum, dan kalau tidak puasa ya kelihatan seperti tidak pernah puasa. Nah, ora poso beberapa hari, nak poso ya poso terus beberapa hari. Jadi ya agak ringan ya, agak santai karena mengapa berbeda-beda ini demi menyesuaikan keadaan umatnya masing-masing. Wa hikmatu ikhtilafihim ta hikmah beda-bedane para nabi alaihi wassalatu wassalam fi saumi ing dalem poso iku likhtilafi kalihim krana bedane keadaane umat. Ya, umatnya ini beda-beda. Wali anna saum lan sak temene poso tiryakun nufusi iku obat ati. Wa tiryak lan utawi obat layu khodu iku ora diambil apa obat minhu saking poso illa biqadril hajati kejaba kelawan kadar kebutuhan, karena puasa ini sebagai obat hati dan obat tentu tidak diambil kecuali sesuai kebutuhan. Wa min ajli dzalika lan saking arahe mengkono tiryak akhoda mengambil kulun sapa masing-masing minum sang anbiya alaihi salatu wasalam ma ing perkara yunasibu mantesi apa ma khalahu ing keadaane. Karena itulah mereka para nabi ini melihat situasi kondisi ummah. Wa aidan lan juga karena ana kaum Nuhin apa kaum Nabi Nuh iku sadidil kuwah, iku banget kuate. Jadi umatnya Nabi Nuh itu umat yang sangat kuat ya, puasa itu biasa. Tetapi kan sangat sedikit yang beriman dengan Nabi Nuh ya, sangat sedikit sekali, dan mereka harus melakukan puasa ini sepanjang tahun. Tapi biasa ya, mereka orang-orang yang sangat kuat sehingga layak kalau Nabi Nuh ini puasanya sepanjang tahun agar ditiru umatnya juga demikian. Wa kadzalika qaumu Sayyidina Dawud, demikian pula kaume Nabi Dawud ya juga orang-orang yang kuat, maka Nabi Dawud puasa sehari, tidak puasa sehari. Wa Sayyiduna Isa kana nakhifal badan ya. Kalau Nabi Isa ini badannya beliau tidak sudah mulai berbeda ya, karena sudah mulai akhir-akhir zaman badan beliau ini kurus ya, nakhif itu kurus. Begitu pula umat-umatnya, sehingga ya puasanya ya sehari puasa 2 hari tidak puasa. Wa nabiyuna lan utahe nabi kita alamu nas iku luweh ngertine manusa bima kelawan perkara yunasibu sesuai apa ma khalahu ing keadaane wa hala ummati ing keadaane nabiyina wa hala ummati lan keadaane umate Kanjeng Nabi ini orang yang paling mengetahui keadaan umatnya, sehingga cara beliau berpuasa itu ya tidak berpuasa seperti nabi-nabi yang dahulu. Fal insanu mengkau tawi menuso
bisyami ayyamut tatawu'i kelawan pira-pira ayyamit tatawu'i kelawan poso pira-pira dina bisyami ayyamin kelawan masani pira-pira dina atau tawu'aing kesunahan utawa langsung idhofah boleh dina-dina kesunah yakunu iku ana apa insan mutbian atba'a yutbi'u berarti mutbian iku anut li sunnatil anbiya wal mursalin maring posone para nabi lan rasul. Dengan demikian karena nabi kita ini nabi yang terakhir, maka puasa kita bisa mengikuti puasa nabi-nabi yang terdahulu, juga bisa mengikuti cara berpuasanya Nabi Muhammad ya. Jadi enjoy, umat Nabi Muhammad enjoy. Kalau mau puasa silahkan puasa, kalau tidak apa-apa. Bahkan kadang Nabi berpuasa tengah hari dapat kiriman makanan dari orang. Nabi ya karena kepingin langsung makan itu Nabi ya makan, puasanya dibatalkan tengah hari. Lu Nabi kok begitu misalnya ya, itulah ya. Jadi paling enjoy itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau mau puasa puasalah, kalau tidak apa-apa. Hikmatu jawazil fitri fis safar utawi iki iku hikmah bolehnya tidak berpuasa dalam perjalanan. Inna syariah saat temene syarek pembuat syariat yaitu Allah al-Hakimah zat kang bijaksana ma ja'ala orang dadekake sapa syarek alaina ing atase kita fidini ing dalem agama min kharojin saking kerupekan safakotan krana saake welas bina kelawan kita warahmatan lan tegese berbelas kasih bi ibadi kelawan hamba-hambane syarek. Jadi Allah tidak menjadikan agama ini sebagai sesuatu beban yang menyulitkan, tidak ya. Itu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Buktinya wasaru alanadin ala akmalil wujuh lan mensyariatkan sapa asyare Allah lana kedue kita adina ing agama ala akmalil wujuh ing atase sempurnane pira-pira wajah alati rupane wujuh biya kelawan wujuh kiwamu hayatihi utawi jejeke kehidupane din wantidomu samlihi lan keteraturane perkarane din, sehingga agama ini dibuat Allah dengan ajaran yang sebaik-baiknya ya. Cara melaksanakan agama ini itu dengan cara yang mulia, dengan cara yang teratur, dengan cara yang baik ya. Walamma kanal musafir contone semangsane ono sapa al musafiru musafir yuani ku menderita sapa musafir min waksai safar min ta'abis safar sangking payahe lelungan atau perjalanan ma ing perkara yuani menderita sapa sa musafir wa yukabidu lan sengsara sapa musafir minal masaki sangking masyakot ya kerepotan ma ing perkara yukabidu sing menimpa sapa musafir ketika seorang musafir itu ketika melakukan perjalanan ya, dia kerepotan, payah dan lain sebagainya. Khaffafa mongko meringankan Allah sapa Allah yang alaihi ngatasi musafir ada al-faridoti ing nglakoni fardu baik fi sholati ing dalam salat walam yukallifu lan ora membebani sapa Allahu ing musafir wa ya'muru lan perintah sapa musafir walam ya'mur lan perintah sapa musafir ing wong bisaumi kelawan poso fisapari ing dalem lelungan. Jadi karena repot ya, karena capek berat, maka sholat saja diperingankan ya bagi musafir oleh Allah. Boleh dijamak, boleh dikosor. Puasa saja boleh tidak dilakukan ketika musafir. Khalatal hadir was safar krono keadaan diam di rumah dan bepergian iku mutafawitatani iku berbeda, mukhtalifatani tegese berbeda, karena diam di rumah dan melakukan perjalanan itu tentu situasinya, suasananya berbeda ya. Orang bepergian itu tidak sama dengan orang yang diam di rumah, kondisi tubuhnya dan sebagainya tidak sama. Wal insan lan utawi wong yuadi ku melaksanakan sapa insan al fardhu ing fardu
ibadah fardu fil qadori ing dalam omah bahwa firohatin tamah ya dalam kondisi rileks ya sempurna wa ba'uda anil mataib dan jauh dari kepayahan-kepayahan karena orang yang di rumah ketika menjalankan ibadah fardu itu dia dalam kondisi santai, rileks, tidak banyak kerumitan, kepayahan. Berbeda bikhilafis safari, berbeda dengan orang melakukan perjalanan kamal layakfa sebagaimana orang tidak samar itu terang benderang ya jelas lah semua orang tahu itu. Walaqad balagholan sungguh teman-teman menyampaikan asyari'u sapa Allah ndat kang memberi syariat al hakimu kang ndat kang bijaksana fit takhfifi ing dalem tahfif ya bahkan disampaikan oleh syarek bahwa ini ada keringanan fa ammama lan memberikan itu keumuman siapapun ya siapapun kalau sedang musafir boleh tidak puasa dan sholatnya boleh di jamak qashar dengan ketentuan-ketentuan sesuai syaratnya ya walam yukhasis lan orang mengkhususkan sapa syarek ba'dun nasi duna ba'din yang sebagian orang duna ba'din tidak sebagian. Ini umum ya, siapapun. Hatta sehingga anal insana saat temen manusa yuftiru iku oleh ora poso sapa insan walau kana minal agniya walau kana senajan ana sapa insan iku minal agniya jange wong sugih wong kaya wong miskin apakah yang musafir itu boleh tidak berpuasa itu khusus orang-orang miskin? Enggak, bebas ya orang miskin, orang kaya, orang punya duit boleh tidak puasa ya. Alladzina rupane agniya yusafiruna musafir sapa agniya fi qadamin ing dalem pelayanane ya, pelayanan kedudukan wa hasamin lan qadam wa hasam iku as-sara wal makanah di dalam pelayanan dan kedudukannya ya meskipun orang kaya ya dia melakukan perjalanan jauh dalam pelayanan dan kedudukannya ini ya mungkin nyaman-nyaman saja ya wasuhulati tanawuli to'am mudah memperoleh makanan lahum kedua agniya mutawafirun tersedia ka'annahum kaya-kaya sak temene al agniya iku fi manazili mendalem omahe wa amakini rohatihim lan ing dalem panggonan enak ya naik pesawat naik mobil alus kepenak perjalanane ya wa rofaitihim lan mewah atau banyak fasilitas dia banyak ya ada pelayanan mudah ya makanan mudah itu boleh saja ya meskipun perjalanannya itu nyaman enjoy fasilitasnya ya super eksekutif gitu ya misalnya tetap kalau dia melakukan perjalanan itu sudah mencapai masa fatal qasri ya jarak tempuh yang dibolehkan sholat qashar ya maka orang tersebut boleh tidak berpuasa tapi kalaupun puasa itu justru lebih baik ya tapi intinya boleh ya meskipun perjalanannya naik pesawat naik mobil alus ya maksudnya begitu jadi tidak dibeda-bedakan dalam hal ini wa min tamami ta'dibillahi li ibadihi lan iku saking sempurnane pengajaran Allah maring hamba-hambane anahu ta sak temene Allah khababa iku demenake dan Allah ilahi maring ibadi as-sauma ing poso indal maqdirati nalikane mampu alaihi ing atase saum ning walam yuakhidhum lan ora menyiksa sapa Allahum ing kaum idzahum nalikane hum utai kaum aftaru to agniya iku ora poso jadi dan dari kesempurnaan pengajaran Allah, pendidikan Allah kepada hambanya bahwa silahkan ya tidak berpuasalah kalau mampu. Tapi kalau memang tidak, meskipun mampu, betulnya saya mampu tapi saya musafir ya ora poso ya boleh ya itu tidak berdosa kalau perjalanannya tadi sudah memenuhi syarat ya. Seperti itu. Wa antasumu faqala wa qaulul haq maka Allah berfirman dan firman-Nya ini hak
wa antasumu khairul lakum, lan utawi yen to poso sira kabeh khairun niku lebih baik lakum kedue sira kabeh. Kalau mau puasa itu malah lebih baik. Lah kalau tidak ya ndak apa-apa, karena itu kemurahan dari Allah. Wa rubba qailin yaqulu, lan terkadang ada orang yaqulu berkata sapa qail, limadza lam yarfa asyari, mengapa orang menghilangkan ya asyari'u sapa Allah al-hakimu kang bijaksana as-sholata ing salat kullaha ya sekabehane salat rahmatan krana dadi rahmat bil musafirina kedue wong sing musafir, kama rufi'a kaya uliye diilangi, artinya ora diwajibno asaumu apa poso pisapari ing dalem lelungan. Mungkin ada yang bertanya, podo-podo lunga oleh dikai rukshoh, kenapa rukshohnya hanya boleh tidak berpuasa? Kok tidak rukshohnya itu sekalian aja, boleh tidak sholat gitu ya? Jadi ya wong pergian itu misalnya boleh tidak sholat, boleh tidak puasa. Kok hanya puasa saja, sholatnya tetap wajib ya. Fanaqulu, kalau ada orang berkata gitu gimana? Fanaqulu, maka kita katakan lahu kedue qail, inna sauma sak temene poso fihi ku dalam saum masakoh, itu masakoh. Puasa itu masakotnya beda ya, karena menahan lapar itu berbeda. Sholat tidak demikian. Wa sholatu te sholat laisat iku ora ono apa sholat kadzalika kaya mengono poso ya, kama wa maklumun. Maklum lah, itu sudah jelas itu ya, bedatan kelawan sekilas pikir ya, sudah jelas lah. Puasa sama sholat beda ya. Baik durasi waktunya, baik kemudahannya ya. Kalau ini sehari menahan lapar dahaga ya berat. Kalau puasa kan sebentar, kalau sholat kan sebentar ya. Durasi waktunya juga sebentar, tata caranya juga mudah. Kalau ini sudah bepergian, menahan makan minum ya sepanjang hari, ya ini berat. Karena itu dibolehkan tidak puasa. Kalau sholat tetap wajib. Tapi meskipun begitu ya Allah tetap Rahman Rahim, nyatanya ya boleh dijamak, boleh dikosor. Jadi kurang terima ya. Idzil qiyamu krana utawi ngadeg, wa ruku ulan ruku, wa sujudu lan sujud iku harokatun, sekedar gerakan-gerakan mungkinun kang mungkin ada uha melaksanakan harokat bila masyakotin kelawan tanpa masakat ya, karena berdiri, rukuk, sujud itu kan gerakan-gerakan kecil sebenarnya yang ya ketika dilakukan itu tidak sampai payah lah ya. Kata anahu idza faqadal ma ya yatayammamu biturab. Bahkan kalau tidak ada air dia bisa tayamum. Wala yatruku hadil fardhu, dan tidak meninggalkan ibadah fardu ini. Jadi sekali lagi beda. Wa nazidu, dan kami tambahkan ala hadza ngatasi iki, anna syariah saat temene syarek idza rafa'anil insani as-shalah wa saumaan, kalau seandainya ya Allah ini menghilangkan atau tidak mewajibkan dari seseorang sholat dan puasa bareng, misalnya seandainya ya poso karo sholat tuh wong musafir lunga cul belu ya, cul belu gitu ya, ora sholat ora poso lah terus lapo ya kunu mongko ana sapa insan baidan iku jauh an zikrillah, saking zikir Allah manusia akan jauh dari Tuhan ya. Cul belu ora sholat ora poso. Wa yakunu lan ana sapa insan ghaira apa iku akroba muqribin ila rabbi, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah itu untuk mendekatkan diri pada Allah kok ya. Maka ada yang diberi keringanan dalam salat, ada yang boleh ditinggalkan, yaitu puasa. Jadi itulah, itu sudah luar biasa itu ya. Wal qurbu minallah, padahal dekat dengan Allah, wa ya qurbu al ghayatul wahidah, itu tujuan yang tunggal, mingkul lima yakumu bihi minal faraidi, saking saben-saben perkara yakumu jumenengi sapa insan bi kelawan ma minal faraidi, saking boro-boro fardu. Padahal tidak ada lain, seluruh ibadah yang dilaksanakan oleh seorang hamba tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah ya. Karena itu kalau dalam bepergian yang satu boleh ditinggalkan, yaitu puasa, yang satu tetap dijalankan. Meskipun begitu Allah masih mendiskon ya, jihono oleh dijamak oleh
qasar. Wa jami'ut taati wa amali sholihat, demikian pula seluruh ketaatan dan amal-amal soleh. Wa kaitu inna sauma faridatun, lan ing dalem sekirane sak temene poso iku fardu wa ta'dzuru ada uha lan diundurno ana undur wa tu'adzaru ya kena ada uha apa nglakoni fi waktu safar ing dalem waktu safar pun demikian meskipun puasa ini boleh tidak dilakukan ketika bepergian, tetap seseorang falmar'u mongko seseorang yaqdiha iku ngondok ya membayar sapa wong ha ing faridah inda rujuihim nasafar ketika pulang dari bepergian wa wusuli lan sudah sampainya orang tersebut ila makanihi ke tempat. Nah, pun demikian ini tidak kemudian dilepaskan begitu saja, tapi nanti harus diqadha. Hadza yal hikmah bi jawazi iftaris shaim. Inilah hikmah kebolehan tidak berpuasanya ya orang yang melakukan perjalanan. Fandur ila rahmatillahi bi ibadihi, maka betapa ya lihatlah rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Hikmatu tahrimis saumi fi ayamin maksusah. Hikmah diharamkannya puasa di hari-hari tertentu. Ya, ada puasa-puasa yang justru kita malah tidak boleh. Ya, iklam ketahuilah. Anas syari'al hakimah saat temene syara' artinya Allah yang bijaksana kharroma iku ngaramake alena ing atase kita as-soma ing poso fi yaumil idaini ing dalem dina riyaya loro. Tidak boleh kita berpuasa di 2 hari raya. Mengapa? Li'annal muslimah karena saat temene wong Islam fihima ing dalem idaini yakuni ku ana sapa muslim fi madharin iku ing dalem menampakkan minasururi saking kebahagiaan wal insyirahi lan kajembaran, karena hari-hari itulah hari-hari tampakkan rasa kegembiraan ya kejembaran meskipun tidak harus berlebihan. Wa ita'in nafsi, dan memberi jiwa ini kistoha ing bagiane minar rohati saking lelahan itu ya istirahat ya yo ono enake barang gitu ya. Wa mubasarati ba'dil maladzilan, mencicipi sebagian kurnia Allah ya, sebagian kelezatan allati lam yanha anda syara' yang tidak dilarang asyari'ul hakim ya. Silahkan menikmati fadl anugerah Allah yang tidak dilarang. Karena itulah hari raya justru tidak boleh berpuasa. Wa endon, dan juga yakunu ana alinsanu sapa wong dhahiron iku tampak bimat daril judi dengan menampakkan lomo ya dermawan wal karomi, dan juga alal fuqaroi ing atase pira-pira wong fakir wal masakin lan wong miskin, agar ketika hari itu orang-orang yang mempunyai ya harta yang berlebih, orang kaya menampakkan ya kedermawanannya, menampakkan rasa sosialnya, berbagi dengan sesamanya yaitu orang-orang fakir dan miskin, sehingga diharapkan di hari raya itu semuanya bergembira ya, semua mendapatkan kemenangan, semua menang, semua senang, yaitu hari kemenangan itu. Makanya tidak boleh berpuasa. Fa'idha soma mongko nalikane poso lan sanu sapa wong yaumel ideni dalam dina lorone riyaya loro lam yaksul mongko ora kasil ala hadzalatil maziyah ingat sapa wong ala dzil maziyah ngatasi ikilah keistimewaan alati rupane maziyah aqallu ma fiha minal faidah annaha tumarrinu alal judi wal karam, utawi sithik-sithike perkara fiha ing dalem maziyah minal faidati saking faedah iku ana sak temen maziyah tumarrinu memberikan kesempatan melatih apa maziyah iki alal judi ngatasi dermawan wal karami lan berbagi ya. Kalau kemudian orang berpuasa di hari raya, wah ya keistimewaan yang tersebut di atas tadi ya tidak akan terjadi. Ya minimal orang berbagi dengan sukaria, dengan senang gembira, ya dermawan, ya ora terjadi. Wong sing sugih-sugih jeh poso, engko apa ora wis aku buka apa nek wis aku ora poso, kan begitu ya.
normalnya. Tapi kalau semua tidak puasa, semua senang, makan, minum, bergembira, pasti akan muncul rasa untuk saling berbagi. Wa khurrima lan diharamake asaumu apa poso fi ayyamit tasriki ing dalem pira-pira dina tasrek, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah atau hari raya haji. Li'anal haja, mengapa? Li'anal haja kalau saat temene wong sing kaji yakunu ku ana apa wong sing kaji fi suglin iku ing dalem sibuk fi hadil amakini thaira ing dalem ikilah pira-pira tempat yang suci, wali ajli anahu, dan juga karena arahe saat temene al-hajj musafirun iku musafir, karena pada hari itu orang yang haji tengah sibuk-sibuknya menjalani ritual haji di tempat-tempat yang sakral ya, dan juga mereka sedang dalam kondisi musafir, sehingga kita pun yang tidak haji itu diharamkan untuk berpuasa di hari-hari itu. Wataro lan ningali sira ana syariah sak temene syarek qad ammama iku sungguh gawe keumuman apa syarek tahrimas saumi ing dilarangi atau harame poso, walam yukhasis lan ora mengkhususkan sapa Allah bi kelawan haram al hajja ing wong kaji, karena wong kaji sibuk dan mereka musafir, mereka dilarang berpuasa. Tetapi orang yang tidak berpuasa sama mereka juga dilarang, agar apa? Mereka satu rasa ya, umat Islam ketika itu satu rasa dengan orang-orang yang haji. Di samping lagi apalagi penyembelian ya. Penyembelian itu boleh sampai tanggal 11, 12, 13. Sehingga kalau berpuasa ini merepotkan ya. Silahkan jangan berpuasa ya. Kalau yang tidak haji saat itu masih dalam rangka penyembelian hewan kurban, menikmati ya hidangan hewan kurban, tapi juga satu rasa dengan orang-orang yang tengah haji, sehingga mereka tidak diperkenankan puasa karena mereka sedang sibuk melakukan ritual ibadah haji dan juga mereka dalam kondisi musafir. Wa tarolan ningali sira ana syariah sak temene syarek kot wis ya. Kata yakuna sehingga ono apa ada ulibadati apa melaksanakan ibadah iku ala watiratin wahidah ing ngatasé irama yang sama. Watirah asalnya kecepatan as-sur'ah, sehingga dengan demikian semua orang muslim di dunia ini beribadah dalam irama yang sama, semuanya tidak berpuasa, baik yang haji maupun yang tidak haji. Wa aidan innal insana sak temene wong bi iftarihi kelawan ora pasane wong hadhil ya ayam dan ikilah dino ya tadzakkaru iku teringat sapa insan haulail hujjaja ing ikilah pira-pira wong sing kaji, wa yatasawwaqu lan rindu sapa insan ilahi maring mereka. Ketika mereka tengah bergembira itulah ya tidak puasa di hari-hari itu, mereka akan teringat saudara-saudaranya yang sedang pergi haji, dan tentu dalam kondisi ini ya ia akan rindu kepada mereka, wa yatamanna dan punya angan-angan an yakuna mahum agar suatu saat nanti bisa seperti mereka fitil kal amakin atau hirah di tempat-tempat yang sakral itu, fayafuza monggo mereka akan memperoleh bima dengan pahala fazu yang diperoleh sapa al-khuzat bihi kelawan ma, yaitu min ru'yatil baitil haram, bisa melihat tanah suci, bisa melihat Ka'bah, wa ziarati qabril Mustafa lan bisa mengunjungi berziarah di kuburannya Kanjeng Nabi. Wa kadzalika lan niku kaya mengkono al yaumul akhir utawi dina akhir min syahri Sa'bana sanging bulan Sa'ban al mukarrami kang dimulyakake. Demikian pula ya kita tidak diperbolehkan berpuasa di akhir bulan Sa'ban ya, karena sebagai persiapan untuk melaksanakan bulan Ramadan ya. Khurima diharamake somuhu apa mosoni bulan Sa'ban yang terakhir, bahkan kalau dalam fikih itu kalau 15 hari ya ke depan ke berikutnya sampai itu malah makruh. Jadi kalau mau puasa Sa'ban di tanggal 1 sampai 15 dan seterusnya itu makruh, mendekati puasa malah haram ya. Liyastakbila agar menyambut al muslimu sama muslim sahro Ramadana ing bulan Ramadan al azimah yang agung, bahwa fi kuwatin ya dalam kondisi kuat jasmani rohani, segar bugar, binggoiri dojrin kelawan tanpa
kaslin ya kasalin rasa-rasa wala malin lan ora bosen. Kalau dalam kondisi puasa ya, ini rasanya kurang semangat ya, tapi kalau tidak puasa ya ini semangat illa idza kanal insan, kecuali nalikane ono alinsanu sapa wong iman iku puasa al azhuru salahati ing bulan kang 3, kecuali kalau dia memang bulan-bulan itu dari Rejab, Sa'ban, Ramadan dia puasa itu boleh. Rojabin rupane Rejab, jadi bulan Rojab. Perhatian adik-adik, bulan Rojab itu munsorib ya, wa Sa'bana lan Sa'ban, wa Ramadan lan Ramadan. Kalau Sa'ban dan Ramadan itu ghairu munsorib. Jadi makanya doa kita sebelum Ramadan itu di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rojabin wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ya, lo bacanya gitu. Allahumma barik lana fi Rojabin wa Sa'bana, karena Rojab itu munsorib, Sa'ban itu ghairu munsorib. Wa udah kalian dalam kono panggonan hikmatun teh hikmah ukhra sing liya. Wa ya teh hikmah an yakuna iku yen ta ono al fardu apa fardu khalisan iku murni minaz zawaidi yang pira-pira tambahan, wa ziyadati lan tegese pira-pira tambahan alati rupane ziyadat wa doat nyeleh ing alati al umamul ukhra sapa umat-umat yang liya. Tujuan lainnya adalah agar fardu ini murni dari tambahan-tambahan. Maka tujuan puasa sunnah itu dulu orang-orang itu zaman dulu umat-umat itu kadang membuat Ramadan itu ditambah-tambahi ya, ekstrim, dikurangi, waktunya diajukan, dimundurkan dan lain sebagainya. Tapi dengan puasa sunnah ini kita jauh dari hal tersebut. Wa ziyadatu wa alama faradullah wa sannahu nabiyahu. Kalaupun tambahan itu berdasarkan apa yang diperuntukkan Allah dan disunahkan kepada Nabi-Nya, bukan kemauannya. Jadi puasa sunnah ini gambaran bahwa menambah ibadah itu adalah disyariatkan, benar-benar menambah karena disyariatkan, bukan karena hawa nafsu. Bukan sebagaimana umat-umat dahulu ibadah kadang diundurkan, dimajukan, ditambahi dewe, dikurangi, ya itu kan hawa nafsu ini. Kalau kita mengurangi ibadah seperti sholat 4 rakaat kita kurangi jadi 2 rakaat, menambah ibadah puasa Ramadan ditambah puasa yang lain, ini benar-benar menambah dan mengurangi itu berdasarkan syariat Allah yang telah disunnahkan untuk para nabinya. Dengan demikian kita menjalaninya. Tilka ziyadat alladzina musawwihan naqison. Tambahan-tambahan itulah yang menjadikan agama ini kadang musawihan, kobihan, buruk, wanakison dan tegese berkurang. Karena tambahan-tambahan yang dilakukan berdasarkan pola pikir ya. Wanaksu yakunu biidkhali ma laisa minaddin fiddin. Pengurangan itu terkadang terjadi dengan cara memasukkan sesuatu yang bukan agama dimasukkan dalam agama. Wa an yakhruja minhu ma wa an yukhrija minhu ma huwa min qawaidi wa usulihi, dan mengeluarkan dari agama sesuatu yang justru itu termasuk kaidahnya agama dan dasar-dasar agama. Jadi orang-orang sebelum dulu ya, orang-orang umat dahulu itu terkadang seenaknya saja ya mengubah-ubah ajaran agama. Nah, kita dengan puasa sunnah itu hikmahnya kita menambah atau mengurangi ibadah itu berdasarkan syariat ya, bukan berdasarkan hawa nafsu ya. Seperti mana hawa nafsu yang pernah dilakukan umat-umat dahulu, mereka mengurangi dan menambah ibadah ini semau mereka sendiri. Wal kholal yaksulu minaz ziyadah wan nuqsan, lan utai kecacatan iku kasil terjadi ya karena tambahan dan pengurangan yang tidak sesuai syariat. Nah, demikianlah summa qala hikmatu ta'yini saumi Ramadan wa ja'luhu fi hadas sahril maksus wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.